Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak soleh-solehah semuanya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ustazah Khairia akan menyampaikan kuantum yang berjudul Mencintai Al-Qur'an. Siapa di sini yang mau jadi ulama besar? Ana ya. Jadi kalau mau jadi ulama besar, maka kita harus mencintai Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu pada malam 17 Ramadan ya. Di mana diturunkannya? Di gua Hira. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka dari itu kita harus selalu membaca Al-Qur'an. Nah, di sini Ustazah akan memberikan doa sebelum tilawah Al-Qur'an. Doanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya hikmataka wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasaitu ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi ya. Allahumma ftah alayya hikmataka wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasaitu ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, bukakanlah hikmahmu padaku, bentangkanlah rahmatmu padaku, dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupakan, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemurahan. Ada di sini keutamaan dan akhlak mencintai Al-Qur'an. Manusia terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi anak-anak bait Qur'ani kalau sudah bisa belajar baca Al-Qur'an, nah maka ajarkan kepada adiknya. Yang punya adik ajarkan kepada adiknya. Yang punya teman-temannya, misalkan di rumah, boleh diajarkan kepada teman-temannya. Teman-temannya dipanggil, kemudian diajarkan ya apa yang sudah kalian ketahui. Karena apa? Dengan membaca Al-Qur'an, maka Allah akan berikan dari setiap hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Betul banget ya. Nah, kemudian di hari kiamat Allah memberi pertolongan kepada orang yang rajin membaca dan mengamalkan Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu akan menjadi penolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita ya. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an, maka ia akan menjadi kekasih istimewa Allah. Siapa yang mau jadi kekasih istimewa Allah?
ana ya. Jadi kita semua ingin menjadi kekasih istimewa Allah, yaitu dengan selalu membaca Al-Quran. Nah, sebelum tilawah juga dianjurkan berwudu dulu ya, dan berpakaian rapi dan bersih. Jangan langsung pegang Al-Quran, tapi berwudu dulu, kemudian duduk dengan rapi. Dan tidak jalan-jalan. Kemudian dianjurkan juga mengambil Al-Quran dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Jadi jangan ditenteng ya. Al-Quran itu jangan ditenteng, tapi dia tangan kanannya mengambil, kemudian disedekap gitu ya. Nah, jadi nanti dua tangan. Dan tidak boleh juga ditaruh di mana? Ditaruh di bawah ya. Al-Quran tidak boleh ditaruh di bawah. Maka dia harus lebih tinggi. Kemudian kita awali ketika membaca Al-Quran dengan membaca apa? Ta'awuz wal basmalah. Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dianjurkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan lebih utama di masjid sambil menghadap kiblat ya. Jadi ketika membaca Al-Quran harus di tempat yang bersih dan suci ya. Tidak boleh ada yang najisnya. Tidak boleh ketika di kamar mandi kita membaca Al-Quran. Itu dilarang ya. Kemudian setelah membaca Al-Quran kita membaca apa? Akhiri tilawah dengan hamdalah dan doa ya. Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Shadaqallahul Azim ya. Kemudian membaca Al-Quran membersihkan hati dan menjadi ibadah yang utama. Jadi kalau kita punya persoalan apapun, maka kita harus membaca apa? Membaca Al-Quran. Nah, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah, belajar Al-Quran itu membawa kebaikan dan keutamaan ya. Kemudian pembaca Al-Quran itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kisah hikmah kekuatan Al-Quran ya. Dengarkan baik-baik kisahnya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika itu Umar bin Khattab masuk apa? Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam ya, pada masa itu pada zaman di masa Rasulullah SAW ya, ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, maka ketika ia mendengar bahwa adiknya Fatimah masuk Islam, kemudian ia bergegas kemana? Ya, bergegas ke rumahnya. Mendengar adiknya Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam, tentu saja Umar bin Khattab amat sangat marah sekali. Ia pun dengan kemarahan meluap-luap pergi membawa pedang ke rumah Fatimah. Namun kemarahan Umar mendadak sirna setelah mendengar Fatimah dan suaminya sedang khusyuk membaca Al-Quran. Apa yang dibacanya? Yaitu surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apa yang tadi telah kalian baca Fatimah? Ya, kata Umar bin Khattab. Tolong bacakan sekali lagi untukku, pinta Umar tiba-tiba. Tentu saja Fatimah dan suaminya kaget melihat Umar yang terkenal bengis berubah menjadi lembut dan santun. Ya. Saat itu juga Umar membaca Al-Quran dan ia kemudian mendapat petunjuk masuk Islam. Jadi ketika
Umar bin Khattab mendengar adiknya Fatimah masuk Islam, nah, beliau sambil membawa pedang ya masuk ke dalam rumah itu. Hampir saja pedangnya sudah dinaikkan, akan tetapi mendengar Fatimah membaca Quran, maka langsung jatuhlah pedang itu. Maka alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, akhirnya beliau masuk ke dalam Islam ya. Dan Al-Quran adalah sebagai wasiat dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi telah aku tinggalkan kepada kalian, yaitu apa? Yang nanti tidak akan tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin cukup hanya di sini yang Ibu dapat sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.